Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati bilang siap, siap. Kalau kau suka hati bilang siap, siap. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang siap, siap. Oke, Bu Guru anggap udah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya sayang. Alhamdulillah nih bertemu lagi dengan Bu Evi di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 4 yang bertema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, tetapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya sudah. Kalau sudah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung memasuki pembelajaran yang pertama. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Tapi ingat Kak, nggak semua tanaman itu berasal dari biji. Hanya sebagian besar. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan, akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Batangnya juga semakin tinggi dan besar. Daunnya juga semakin banyak. Setelah dewasa akan muncul bunga yang kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji kembali. Nah, dari gambar di sebelahnya kita bisa lihat ya Kak, dari biji lalu tumbuh menjadi kecambah, lalu lama-kelamaan besar dan menghasilkan bunga. Oke, kita lanjut. Tumbuhan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernapasan, maaf ya. Tumbuhan juga menjadi bahan baku kebutuhan manusia berupa kebutuhan sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Tumbuhan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini kalau kita diemin saja atau dibiarinin saja, ini akan mati ya Kak tanaman. Makanya harus dipelihara, salah satunya dengan disiram, oke? Perkembangbiakan alami tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari biji, tunas, umbi, spora, dan ada pula yang berkembang biak dengan cara satek. Kita akan membahas biji dulu ya Kak. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya mangga, jeruk, dan jambu, dan ada contoh lainnya ya Kak. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Di sini bisa kita lihat dari gambar. Ini awal mula dari biji mangga, lalu menjadi tumbuh akar, lalu tumbuh akar dan tunas. Lama-kelamaan menjadi pohon kecil dan beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian pohon kecil pun menjadi besar dan menjadi pohon mangga yang besar. Nah,
Ketika itu menghasilkan bunga, lalu dapat menghasilkan buah. Dari buah tersebut di dalamnya terdapat biji mangga. Nah, dari biji mangga tersebut bisa kita tanamin kembali. Oke, kita akan ngebahas tunas. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Di situ ada nih ya Kak. Nih, ini tunasnya ya Kak. Oke, sekarang lanjut ke umbi. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Apa sih itu Kak umbi lapis? Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bakung, dan tulip. Selain umbi lapis ada juga nih Kak, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berbentuk umbi. Contohnya kentang dan ubi jalar. Lanjut, kita akan ngebahas spora. Apa sih itu spora? Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Di sebelah itu ada contoh tanaman suplir ya Kak. Nah, sporanya tersebut itu berbentuk seperti bintik-bintik putih atau hitam. Suka ada ya Kak di daun-daun. Kakak kalau perhatiin coba. Di situ suka ada bintik-bintik putih atau hitam, itu yang dimaksud spora. Nah, menanam dengan satek. Tadi menanam dengan alami, sekarang menanam dengan satek. Satek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Satek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Satek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Tapi sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian ditanam. Potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Oke, alhamdulillah sayang, penjelasannya sudah selesai. Yuk kita mengerjakan tugas bahasa Indonesia nomor 1 halaman 101 nomor 1. Yang kedua halaman 109 nomor 1. Yang ketiga halaman 117 nomor 1. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayangku, terima kasih. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Semangat sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.